Bismillah. Hasil tes DNA Najwa Shihab mengungkap kengeyelan Habib Rizik Shihab yang tetap mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahai, ternyata asalnya Shihab dari India, Bangladesh, Nepal, atau sering kita sebut Prindavan, bukan Arab loh. Mari kita simak bersama video dan narasinya. Kalau anak keturunan Fatimah, ada hadisnya. Nabi yang mengatakan, anak Abu Huma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah, kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Mari kita buka kembali lembaran lama ketika tes genetika Najwa Shihab berbicara dengan jujur. Hasilnya mengejutkan banyak orang. Hampir 48,54% gen Najwa Shihab berasal dari Asia Selatan, meliputi India, Nepal, Bangladesh, dan Tamil. Sementara gen Arabnya hanya sekitar 3,4%. Ini bukanlah sebuah opini, bukan pula tafsir-tafsiran. Ini adalah data biologis. Dan sampai di titik ini, kita kembali harus bertanya dengan jujur. Apakah selama ini kita lebih percaya darah atau lebih percaya cerita tentang darah? Sekarang mari kita masuk ke hipotesis yang paling sering dihindari. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana, tapi membuat dada berdebar. Bagaimana jika leluhur marga Shihab sejak awal memang bukan berasal dari Jazirah Arab, bukan dari Hadramaut, bukan dari Tarim Yaman, melainkan dari India Selatan, tepatnya di wilayah bernama Kerala. Ini bukan dugaan liar, bukan hanya bertumpu pada DNA Najwa Shihab, tetapi juga konsisten dengan sejarah panjang Samudra India. Selama lebih dari 3 abad, diaspora Ba'alawi tidak sekedar singgah di India Selatan, tetapi bermukim, menikah, dan beranak pinak di Kerala. Dan di sanalah muncul sebuah gelar yang sangat penting, Tangal. Perhatikan baik-baik, Tangal adalah gelar kehormatan lokal. Ia tidak diglorifikasi keluar dari wilayah Kerala, tidak dijual sebagai simbol ras unggul, tidak pula menuntut masyarakat setempat bersimpuh atau tunduk sebagai budak spiritual. Tangal hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Sekarang mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Di sini muncul gelar Habib, bukan sekedar gelar, melainkan alat simbolik dominasi. Habib dijadikan penanda kelas sosial, klaim otoritas agama, bahkan legitimasi moral dan politik. Maka pertanyaannya kian tajam lagi. Jika di Kerala selama ratusan tahun gelar Tangal tetap lokal dan tidak hegemonik, mengapa di Nusantara gelar Habib justru berubah menjadi simbol superioritas? Apakah karena konteks sosial, ataukah karena narasi nasab sengaja dikonstruksi ulang agar lebih laku di tanah jajahan? Kita kembali ke Najwa Shihab. Jika seseorang dengan silsilah sebersih dan serapi Najwa Shihab menunjukkan dominasi gen Asia Selatan, maka hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, garis keturunan Arab, khususnya Hadramaut, memang sudah lama terputus karena perkawinan lintas generasi. Atau yang kedua, dan ini jauh lebih mengganggu, garis Arab itu sejak awal memang lemah, bahkan fiktif. Ini diperkuat oleh fakta bahwa haplogrup yang dikaitkan dengan klan Ba'alawi bukan J1, sebagaimana terah Alawiin, melainkan haplogrup G. Dari sinilah efek domino itu muncul. Jika Najwa Shihab saja sedemikian, lalu bagaimana dengan tokoh lain yang menjadikan nasab sebagai senjata politik? Kita kembalikan saja kepada satu nama, Rizik Shihab, sama-sama bermarga Shihab. Selama bertahun-tahun, Rizik menggunakan simbol Habib sebagai sumber legitimasi. Bukan hanya bicara agama, tetapi mengklaim otoritas moral dan memobilisasi massa atas dasar garis keturunan dengan doktrin cinta Ahlul Bait. Mari kita berpikir lebih jernih. Jika Najwa Shihab, yang secara genetik terbukti lebih dekat dengan dominasi ke Asia Selatan, maka klaim Rizik Shihab otomatis ikut terguncang. Demikian, itulah logika biologis yang tidak memilih tokoh atau nama siapapun. DNA tidak mengenal panggung politik. DNA tidak peduli gelar, dan pastinya DNA hanya merekam kenyataan. Jika kenyataan itu menunjukkan jejak Asia Selatan yang dominan, maka klaim Arab dan keturunan Nabi Muhammad SAW tinggal satu langkah lagi menuju mitologi sosial. Jika benar, Ba'alawi berakar kuat di Kerala, jika Tanggal adalah bentuk asli yang jujur, dan jika Habib di Indonesia adalah produk sosial politik peninggalan kolonial Belanda, maka kita sedang berhadapan dengan rekayasa identitas lintas generasi.
Bukan DNA Najwa Shihab yang menjadi anomali, melainkan narasi nasab itulah yang bermasalah. Di titik ini pula, Rizik Shihab seharusnya bijak melakukan introspeksi. Karena bermarga sama dengan Najwa Shihab, maka sangat mungkin jejak DNA-nya pun serupa dan sebangun, dominan Asia Selatan, atau setidaknya secara historis leluhurnya berasal dari Kerala, India Selatan. Dengan realita ini, maka Rizik Shihab tak perlu lagi berbangga diri mengklaim nasabnya tersambung kepada Fatimah Az-Zahra, seraya melecehkan nasab Kiai Imaduddin sebagai nasab kampungan yang tidak tercantum dalam hadis. Jika memang Rizik Shihab yakin bahwa darah Nabi mengalir di dalam tubuhnya, maka satu-satunya jalan adalah pembuktian ilmiah dengan tes DNA. Apakah Rizik Shihab berani? Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah.